Shalom saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, mohon Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Baik yang berbicara maupun yang berkata-kata. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara sekalian di bulan yang pertama ini, di minggu pertama di bulan yang baru ini saudara. Kita akan memasuki serial khotbah yang berbeda, di mana satu bulan ini kita akan merenungkan tentang hikmat Alkitabiah di dalam bidang ekonomi. Hikmat Alkitabiah di dalam bidang ekonomi yang kita akan pikirkan selama 1 bulan penuh. Sebelumnya saudara, mari kita membuka teks Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita akan baca saudara dari ayat yang kelima saja. Kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membaca dari teks Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru Kedua. Sehingga mungkin ada perbedaan beberapa kata apabila saudara membaca secara elektronik. Kejadian pasal 2 ayat kelima demikian. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Saudara sekalian, seorang teman bertanya kepada saya, apa sih kaitan Kristus dengan bisnis? Apa kaitan firman Tuhan dengan ekonomi? Saya tidak melihat ada kaitannya. Kalau untuk ibadah di hari Minggu jelas kelihatan. Tuhan Yesus ada di sana berperan dan saya harus patuhi. Tetapi kalau bicara bisnis kan keuntungan Pak. Cari untung. Di mana kaitannya? Apalagi saya menyaksikan katanya. Orang yang di hari Minggu berbicara tentang Tuhan dan dia atasan saya, tapi mohon maaf saya malu mengakui dia sebagai atasan saya. Karena perilakunya jauh sekali dari perilaku seorang yang kenal Tuhan. Saudara, saya berkaca dari pengalaman saya ketika saya bekerja, saudara, di suatu korporasi, maka saudara memang ada orang atasan yang kalau lagi marah, saudara, di ruang rapat, dia lempar asbak. Benar, asbak saudara. Saya berkaca dari pengalaman ketika saya menjadi pengusaha, maka ada seorang pengusaha yang saya kenal, sudah deal untuk transaksi dengan rekan kerjanya, partnernya, profit sekian, biaya sekian. Tetapi saat eksekusi baru dimulai dan kemudian bisnis mulai berjalan, renegosiasi dan partnernya ditekan habis. Demi profit. Saudara, mungkin topik ini bagi kita sepertinya, ini mah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Faktanya, hidup ini begitu loh. Yang penting kan saya masih jadi suami yang cukup baik. Saya bekerja mendatangkan uang bagi keluarga. Saya masih jadi istri yang cukup baik berperan di rumah. Dan kami masih sama-sama ke gereja. Kami masih melayani, kami sudah cukup baik. Soal itu tidak ada urusannya sama saya. Atau yang lain mungkin berpikir, kan saya bukan pengusaha besar, Muse. Saya karyawan kecil. Gak ada urusannya sama saya. Saudara, memang kita datang dengan konteks yang berbeda. Saya rohaniwan penuh waktu, saudara sebagian masih di marketplace.
sebagian ibu rumah tangga, ada yang pelajar, mahasiswa. Tapi apakah firman Tuhan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu dalam konteks tertentu? Atau mungkin kita perlu berpikir lebih jauh bagaimana integrasinya dan penerapannya di dalam konteks hidup kita semua. Saudara, tadi saya mengajak saudara membaca ayat kelima, di mana di sana di awal itu dikatakan kan belum ada hasil, belum ada timbul apapun. Saudara, kitab Kejadian itu ditulis dan dibaca oleh umat Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Di mana selama 400 tahun umat Israel telah menjadi petani, bercocok tanam di Mesir yang saat itu teknologi pertaniannya sudah maju. Sehingga sebagai orang yang biasa bercocok tanam, mereka tahu kondisi saudara tidak ada hasil apapun di ladang, belum ada tumbuhan apapun di padang. Ini bukan yang semestinya terjadi. Ini bukan yang wajar. Dan kalau kita baca Alkitab, maka di sana dikatakan sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Oh, logis ya. Kita tahu bahwa untuk ada pertumbuhan di tanah perlu hujan. Tapi teks firman Tuhan berlanjut. Dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Saudara, ini amazing loh saudara. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa menciptakan apapun dan mengerjakan apapun dengan kuasanya. Tetapi untuk bumi memberikan hasil, Tuhan Allah mau manusia terlibat di dalamnya. Bukan Tuhan Allah kurang kuasa, tapi Tuhan Allah mengajak kita, mengundang kita, melibatkan kita menjadi penata layannya. Sehingga saudara, sebenarnya di sini Alkitab itu memberitahu kita bahwa memang Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tuhan Allah memang menciptakan kita untuk bekerja. Hasilnya saat itu adalah buah, tanam-tanaman. Dan kalau seandainya tidak ada Kejadian 3, manusia tidak jatuh dalam dosa, maka yang dihasilkan melalui pekerjaan kita bukan cuma tumbuhan, tanaman, buah-buahan, tetapi berbagai macam produk kreativitas manusia dalam hidup yang kita kenal saat ini. Namun memang tanpa dosa. Nah, saudara, itu kayak apa ya bayangannya? Kita memang susah memahaminya. Tetapi saya mau ajak saudara melihat Alkitab berbicara Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bekerja. Bahwa bekerja itu bukan adalah akibat dari manusia berdosa. Ingat, Kejadian 2 ini sebelum Kejadian 3. Adam Hawa belum jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Allah sudah menempatkan Adam di dalam taman untuk bekerja. Pekerjaan bukanlah kutuk karena dosa. Tetapi memang karena manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan kita menjadi lebih berat. Tetapi bekerja itu sebetulnya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Nah, sekarang kita bayangkan saudara, tidak ada Kejadian 3. Manusia tidak jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa mengerjakan tanah. Adam dan Hawa terus kemudian beranak cucu bertambah banyak. Manusia terus berkembang begitu rupa, ada yang menempati daratan yang lebih tinggi, menempati daratan lebih rendah, ada yang menempati daratan di sebelah sana. Yang tinggal di daratan lebih rendah menghasilkan buah-buah yang cocok di dataran rendah. Misalnya apa? Jeruk, mangga. Yang tinggal di daerah pegunungan menghasilkan buah yang cocok di dataran tinggi, leci, stroberi. Yang tinggal di sana menghasilkan umbi-umbian, kentang. Saudara, kita tahu manusia
hidup dari bermacam nutrisi. Maka kalaupun tidak ada kejadian 3, maka apa saudara? Kalau saya menghasilkan stroberi, saya juga perlu kentang. Kalau saya menghasilkan kentang, saya juga perlu mangga. Maka kita bisa membayangkan orang itu mulai tukar menukar buah. Apel tukar kentang, yang kentang tukar leci. Tapi lama-lama mikir dong, 3 kentang setara 1 leci enggak? Atau 5 leci 1 kentang. Nah, mulai itu ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol akhirnya disepakati bahwa ukuran sekian, berat sekian dari buah ini setara dengan ukuran sekian dari buah ini dengan berat ini. Loh, tapi kan macamnya beragam. Variabelnya banyak sekali. Itu berapa kemungkinan variabel itu kalau sekian banyak buah, sekian banyak hasil. Akhirnya mulai disepakati ada 1 alat yang menjadi standar nilai yang diterima bersama. Disinilah sebenarnya kita mulai mengenal apa yang disebut sistem ekonomi. Yaitu sistem pertukaran barang dan jasa dan ada alat ukur, alat tukar yaitu yang kita kenal uang, currency dengan berbagai bentuknya. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, saudara, maka mungkin orang Mesir memesan itu dengan memakai laptopnya. Dan Firaun kemudian melihat handphone untuk melihat katalog produk terbaru. Mencari di suatu toko online terdekat untuk membeli barangnya. Yang saya mau ajak saudara melihat adalah di dalam rancangan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja dan kalau kita bisa berimajinasi ketika semua itu terjadi, produk-produk muncul, manusia saling membutuhkan maka terjadi pertukaran barang dan jasa, dimulailah sistem ekonomi yang advance dan saudara sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan manusia untuk bekerja, Tuhan Allah itu pula menciptakan manusia untuk sebenarnya ada di dalam sistem ekonomi. Di mana di sana terjadi pertukaran barang dan jasa. Dan Tuhan, saya percaya, tidak anti kepada yang namanya bisnis mencari untung. Tidak anti. Bulan yang lalu pada waktu kita menggumulkan tema khotbah, serial khotbah dari perumpamaan. Ada perumpamaan yang waktu itu dikhotbahkan oleh Lause Ezra, yaitu tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan itu bilang apa? Bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur, tetapi gunakan itu untuk persahabatan yang bernilai kekal. Saudara, lebih jelasnya mungkin coba kita lihat ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 ini berbicara saudara tentang orang yang berkata, hari ini kami mau itu, besok kami mau ke sana dan kami akan bekerja mendapatkan untung. Lalu apa yang dikatakan di sini saudara? Ayat ini Yakobus nggak bilang, kamu jangan cari untung. Tidak, yang dikatakan apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. So, apa maksudnya? Cari untung adalah bagian dari sistem hidup manusia, tetapi lakukan di dalam kehendak Tuhan. Lakukan di dalam Tuhan sebagai pusat. Lakukan dengan melibatkan Tuhan. Maka saya percaya keuntungan Tuhan tidak anti dari situ dengan itu, tetapi jangan cari untung dengan memanipulasi manusia. Jangan cari untung di atas penderitaan manusia. Maka praktek yang terjadi selama COVID itu menyedihkan hati saya. Bersukacita di atas kesulitan orang. Saudara, profit yang wajar, profit yang semestinya kita bisa ambil. Semua dilakukan di dalam kasih. Apalagi ketika kita menyadari. Kejadian pasal 2 ayat 5 di sini dikatakan, belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Kata mengerjakan itu dari kata abad dalam bahasa Ibrani. Bukan abad yang kita kenal 100 tahun itu bukan.
Abad dalam bahasa Ibrani artinya to serve, melayani. Dari abad kita mengenal abodah, ibadah, worship. Jadi saudara, saya bisa mengajak saudara melihat, merenungkan kalimat yang berikut ini. Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan ada di dalam sistem ekonomi. Dan sebenarnya pekerjaan yang manusia lakukan itu adalah pelayanan kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Dari dulu, dari awal mula penciptaan, tidak ada pemisahan sakral dengan sekuler. Kalau kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas semua, Mazmur 24 ayat 1 berkata, Dialah Allah pemilik segala sesuatu, maka Allah memiliki hidup kita bukan cuma hari Minggu, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Seorang penata layan Tuhan. Bukanlah penata layan yang diam ketika situasi mandek, ketika keadaan ajek. Ingat tadi, bumi belum ada hasil. Tuhan Allah menciptakan manusia supaya ada hasil yang memuliakan Dia. Maka kalau kita membiarkan sistem, lingkungan, orang-orang di sekitar kita semakin memburuk, itu bukan penata layan yang baik. Kalau kita melihat sistem, cara kita mengelola yayasan, cara kita mengerjakan semua roda bisnis ini, tetap begitu saja, tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih memuliakan Tuhan. Bagian yang bisa kita pengaruhi itu tidak lebih memuliakan Tuhan. Itu bukan penata layan yang Tuhan kehendaki. Dibutuhkan suatu sikap yang sengaja, intensional, dan sungguh-sungguh untuk mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma soal rohani toh. Kalau Roma 6 ayat 11 itu berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini kata-kata Paulus, saudara. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita suka ayat ini. Kita mau hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tapi hanya di gedung gereja. Ketika kita sedang berada di pabrik, kita jadi orang berbeda. Ketika kita sedang berada di ruang akunting, kita sedang mengerjakan berbagai ledger, pola pikir kita berbeda. Manusia tercabik-cabik. Kenyataannya saya satu manusia, tetapi kenyataannya dalam hidup disintegrated. Bukan ini yang Allah itu mau. Allah berminat untuk seluruh hidup kita. Allah berkuasa atas seluruh hidup kita. Tetapi saudara, memang untuk dapat menerapkan, untuk dapat menghidupi itu butuh tantangan. Maaf, ada tantangan dan butuh perjuangan. Ada tantangan, ada ancaman. Tapi kita memandangnya apa ya? Ancaman, tantangan, atau peluang untuk bertumbuh. Tergantung mindset kita sih. Kalau saya belakangan lebih suka memandangnya bukan ancaman, bukan tantangan, tapi peluang untuk bertumbuh, opportunity to grow. Saudara, tantangan itu macam-macam saudara ya di dalam dunia kerja, dunia bisnis. Kita sudah lakukan yang baik, dicari-cari kesalahan. Kita sudah melaporkan yang benar, diubek-ubek sampai ketemu ada pelanggaran dan terus dicari. Tapi lalu kita mau ngapain? Ada seorang yang saya kenal, nama perusahaannya dia buat dengan sebuah kaitan kepada Tritunggal, ada nama PT-nya. Suatu ketika saudara dia deal dengan sebuah perusahaan untuk tender, maka dia mencari vendor sebab tidak mungkin dia supply semua sendiri.
Tapi ternyata vendor yang pertama itu melakukan kesalahan fatal sehingga meskipun dia komplain keras tapi tetap vendor pertama ini tidak bisa supply. Maka dia cari vendor kedua. Deal dengan vendor kedua di harga katakanlah Rp10 per unit. Kalau Rp10 rugi cukup besar. Tender penting tapi dia rugi besar. Cuman dia harus ambil mau gak mau karena tender sudah harus dilayani olehnya. Maka dia akhirnya bertemu dengan vendor yang kedua dengan staf seniornya untuk tanda tangan kontrak di hari tersebut. Dan staf itu berkata begini di hari ketika tanda tangan kontrak dengan vendor kedua. Pak, sebenarnya harganya bisa Rp6 per unit. Jadi kita bikin begini ya Pak, kita bikin harganya Rp8 per unit. Saya akan kasih ke perusahaan saya 6, nanti kan ada selisih tuh Pak, kita bagi 2. Rp1 untuk Bapak, Rp1 untuk saya. Jadi kalau lewat skema itu, maka orang yang saya kenal ini akan membelinya Rp7 per unit. Begitu Rp7 per unit, tidak rugi. Untung sedikit, tapi terhindar dari rugi cukup besar. Secara manusia gimana saudara? Orang yang saya kenal ini pengen ambil. Rugi cukup besar udah di depan mata. Tapi dia ingat visinya. PT-nya ada kaitan dengan Allah Tritunggal, nama PT-nya loh. Aduh, dia ngomong, Pak sebentar ya, saya ke toilet. Bukan karena dia memang melakukan sesuatu di toilet yang lain kecuali dia berdoa. Tuhan, aku harus bagaimana? Ini pergumulan nyata ternyata. Mendirikan perusahaan dengan tujuan memuliakan Tuhan, tapi Tuhan langsung hadapkan kepada sebuah ujian nyata. Akhirnya setelah berdoa dia keluar, dia berkata kepada staf itu, tetap harga Rp10 per unit. Staf senior itu sampai kaget mukanya dan marah, dia banting dokumen di depan orang yang saya kenal. Tapi ya sudah, tetap di harga Rp10. Karena skema itu tidak bisa berlaku kalau tidak memakai apa yang dia mau. Tapi saudara, cerita yang menyenangkan ini tidaklah selalu demikian adanya, bukan? Saya berkaca dari hidup saya, saudara. Saya pernah menjadi pengusaha dan karyawan saya mau keluar, tahu nggak kenapa saudara? Karena lidah saya ini loh. Waktu itu saya adalah penatua dari sebuah gereja, sudah melayani Tuhan. Tetapi lidah ini bikin staf saya kepahitan sampai mau keluar. Situ saya bertobat sama Tuhan dan saya lalu menyadari, saya berefleksi. Saya menyadari bahwa rekan kerja, staf itu bukan liabilities. Bukan tools, bukan alat. Bukan sekedar aset. Tapi dia partner to grow. Rekan untuk bertumbuh bersama. Tantangan di luar itu nyata, kita tahu. Tapi apa ya iya lalu kita menyerah dan gak berjuang? Apa ya iya kita tega membiarkan terus menerus bahkan generasi selanjutnya setelah kita itu terus menerus berada di dalam keterjebakan yang sama. Tapi ini juga berlaku bagi saya, saudara. Bukan cuma bagi saudara, bagi saya. Memang saya tidak lagi di marketplace. Tapi contoh sederhana, ketika saya posting di dalam sosial media saya. Kalau saya masih melihat kepada postingan gereja sebelah. Postingan pendeta sebelah. Dan saya kesel karena postingannya lebih hype daripada saya. Itu juga sudah gak benar. Semua sama. Karena terutama adalah apa yang ada di dalam hati kita. Firman itu kita hayati dan kita hidupi enggak? Knowing tidak serta-merta menjadi internalized di dalam hati. Tapi kalau kita percaya Allah Maha Kuasa, maka berjalanlah bersama Tuhan, berjuanglah bersama Tuhan.
Orang yang saya kenal diharuskan dia bertemu oleh seseorang dari lembaga tertentu. Di sana dia tahu dia harus membayar kickbacks. Tapi dia terjebak, dia tidak bisa mengelak. Dia bukan pemimpin perusahaan, dia harus ada di sana. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku tidak mau. Aku percaya Engkau maha kuasa. Aku percaya Engkau sanggup menolong, bukan cuma sanggup menyembuhkan aku. Bukan cuma sanggup memberikan aku damai sejahtera di rumah tangga. Engkau pun sanggup menolongku di saat ini. Dia berdoa, dia bergumul sama Tuhan. Di saat-saat terakhir, waktu dia harus masuk ke kantor orang dari lembaga itu. Ternyata orang tersebut dipanggil ke instansi lain. Harus segera, dan dalam keterburu-buruan orang itu langsung menandatangani dokumen yang dibutuhkan orang yang saya kenal tanpa kickback. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Saya memakai istilah perjuangan. Apakah perjuangan selalu berhasil? Belum tentu. Tapi kalau kita menyerah, ya siapa yang akan mengerjakan? Orang lain yang saya kenal, seorang pengusaha Kristen yang jatuh bangun hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi dia ingin sekali prinsip itu dia hidupi dan dia tularkan. Dia kumpulin stafnya, dia katakan, ini dari Tuhan. Allah yang Maha Esa memberikan ini. Mari kita kerjakan yang terbaik. Baik itu dari agama A, agama B, lintas agama. Mereka mulai dipengaruhi untuk melihat ini dari Allah yang Maha Esa. Sehingga mereka pun mulai mencoba mengaitkannya dengan Tuhan. Karena memang ini lintas agama. Dan orang yang saya kenal, pengusaha Kristen ini saudara, dia berusaha untuk memanusiakan karyawannya. Bukan cuma hak-hak kesehatan, tetapi dipikirkan bagaimana mereka punya tempat tinggal. Dipikirkan mungkin bisa KPR atau cara lain. Diperhatikan bagaimana stafnya bisa sampai anaknya itu sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Saudara sekalian, topik yang kita diskusikan 1 bulan ini. Topik yang mungkin banyak di antara kita berpikir, ini mah susah. Tapi kalau kita menyerah, dunia tidak akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau berjuang, Tuhan seolah-olah hanya ada di gereja. Dan Tuhan tidak berkuasa dalam aspek hidup kita yang lain. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi penata layan untuk mempengaruhi setiap sendi kehidupan. Dimulai dari identitas diri. Teman-teman yang sekolah, teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang karyawan, bisnismen, ibu rumah tangga. Identitas diri kita siapa? Kalau engkau pelajar apabila identitasmu adalah saya murid Kristus yang sekolah. Maka saya tidak akan nyontek bukan karena saya takut ketahuan. Nanti dikasih nilai 0. Tapi saya tidak menyontek karena saya murid Kristus. Kalau nanti engkau sudah makin tinggi tahap sekolahmu, mungkin kau kuliah di luar pulau, di luar negeri. Engkau adalah murid Kristus yang kuliah katakanlah di UCLA. Tapi engkau murid Kristus yang kuliah di UCLA, maka engkau akan jaga diri. Dan gak perlu seperti seorang mama yang ngomong sama saya, aduh gimana ini anakku. Dulu zaman dulu ya saudara ya, di email gak pernah balas, di SMS gak pernah balas. Alasannya sibuk kuliah padahal di sana fun. Tapi kalau kita murid Kristus yang belajar, kita akan bertanggung jawab. Kita murid Kristus yang karyawan, kita berjuang. Kita murid Kristus yang pebisnis, kita berjuang. Siapa identitas kita? Dan kalau Tuhan izinkan dalam perjuangan kita tidak selalu berhasil, segera datang kepada Tuhan minta ampun dan berjuang lagi.
Berjuang lagi. Dan saudara, kita lakukan ini bersama-sama. Ini kalimat yang tadi saya pakai bold, saudara. Memang kalimat ini tidak saya ambil sama persis dari slogannya Liverpool. You never walk alone. Saya dari tahun 88 jatuh cinta sama MU dan tidak bisa ke lain hati. Tahun 88. Tahun itu sebelum tragedi Hazel saya cukup suka dengan Liverpool karena masih ada Ian Rush. Saya suka Liverpool sampai generasi John Barnes dan Steve McManaman. Nah, kalau saudara tahu itu. Tapi mohon maaf pencinta Liverpool, saya tidak lagi ada di sana. Tapi slogannya Liverpool tuh bagus. You never walk alone. Yang saya ubah menjadi you are not walking alone. Karena kita nggak sendiri. Di Jakarta misalnya ada Christian Professional Fellowship. Ketuanya Bapak Christian Kertawijaya, CEO Indosemen. Kita tidak harus punya CPF, tapi mari kita intensional mendiskusikan di antara kita. Integrasi dan penerapan. Kalau kita ibu rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan? Diskusikan di rumah. Doakan suami, doakan anak. Karena jati diri dimulai dari ketika anak-anak masih kecil sampai besar. Jangan sampai nanti dia sudah keblangsak sebagai pebisnis, baru kita menyesal. Ngerti keblangsak gak saudara? Itu bahasa terjerumus, terlanjur. Itu bahasa apa ya? Betawi kayaknya ya. Soal itu kata-kata itu udah kebiasaan saya dari kecil sih ya, jadi saya lupa. Ceplos deh kata-kata itu. Udah kadung terlanjur. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah battlefield kita. Penata layan yang tidak bisa hanya berkata, ini cukup. No. Tapi kita penata layan yang terus berupaya menghasilkan kemajuan yang lebih memuliakan Tuhan. Sehingga seluruh sendi-sendi kehidupan kita semakin memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Tolonglah kami menginternalize ini dan menerapkannya di dalam hidup kami. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.